Hari ini adalah tolong saya kesepian. Sebelum kita membahas tema yang unik dan menarik ini, maka marilah kita mendasarkannya dengan membaca firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah, hari ini kita akan membahas soal masalah kesehatan mental secara topikal kita akan membahas, yaitu tentang kesepian. Saya memakai istilah tolong saya kesepian. Memang tema ini kelihatan sepele, karena semua pada tingkat tertentu pernah mengalami apa yang disebut kesepian. Tetapi, jika itu dibiarkan, ternyata dampaknya parah. Para psikolog, konselor sepakat bahwa ini bisa berakibat kepada gangguan mental dan kesehatan fisik bila dibiarkan. Menurut survei, 1 dari 3 penduduk Amerika secara umumnya kesepian. Bahkan sekarang dalam survei tahun lalu meningkat menjadi 47% orang mengalami kesepian di sana. Atau hampir 50% atau 1 dari 2 penduduk Amerika mengalami kesepian. Di Indonesia memang belum ada survei menyeluruh, tetapi pernah ada lembaga yang melakukan survei di perkotaan mengatakan bahwa responden yang dia teliti sekitar 600-an mayoritas mengalami kesepian. Ini ironis sekali karena di tengah-tengah adanya semua keramaian di perkotaan, penduduk yang begitu banyak, hiburan yang begitu banyak, banyak orang mencari hiburan, kesenangan, dan segalanya, tetapi justru ada perasaan kosong dan hampa pada manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seorang hamba Tuhan bernama Craig Rothschild berkata, kesepian bisa terjadi ketika Anda membutuhkan sesuatu, tapi tidak ada yang menjawab kebutuhan itu. Atau ketika Anda terluka dan ingin berbagi, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan kita. Atau kita ingin berbagi kasih, tapi kasih itu ditolak, bahkan tidak ada yang menerimanya. Nah, hari ini kita mau membahas apa itu sebenarnya kesepian. Ada 2 hal makna daripada kesepian itu. Kesepian itu adalah kesedihan di tengah keramaian hidup ini, tanpa ada orang yang mengerti dan memperhatikan kesulitan, dan akhirnya orang itu menghadapi semuanya sendiri. Ada perasaan diabaikan. Itu pengertian yang pertama. Ada kesedihan yang mendalam, rasa sedih yang terus-menerus dan mendalam dalam kehidupan seseorang. Pengertian yang kedua tentang kesepian adalah perasaan sendiri di tengah kehidupan, sehingga ada yang disebut dengan perasaan hampa. Apa arti hampa? Yaitu tidak lagi bergairah untuk melanjutkan hidup ini, karena merasa tidak dihargai ataupun tidak dicintai lagi. Jadi, kesepian, walaupun kita ada dalam keramaian, kehidupan di kota, kita memegang gadget, banyak hiburan, tidak menjamin perasaan itu tidak ada. Justru, semakin ramai di perkotaanlah masalah kesepian itu banyak sekali dialami. Bahkan, banyak orang Kristen yang mengalaminya. Termasuk apa yang saya layani baru-baru ini, tentang banyaknya, atau ada beberapa orang yang datang minta didoakan karena hal-hal seperti ini. Apa penyebab kesepian? Apa penyebab daripada kesepian itu? Konflik yang traumatis. Macam-macam, mulai konflik antara orang tua dengan anak yang akhirnya minggat, atau ada konflik keluarga seperti perceraian, dan seterusnya. Konflik yang traumatis menyebabkan orang mengurung diri, meninggalkan teman-teman, dan sibuk mengurung diri di rumah akibat dari konflik yang traumatis itu. Ada penyebab yang lain, misalnya kematian dari orang yang dicintai.
itu juga bisa menjadi penyebab daripada kesepian. Yang ketiga, karena diabaikan, tidak dianggap, ya. Jadi tidak dia ada yang menganggap. Jadi dia memilih untuk berkurung, berdiam diri, takut dengan dirinya, sehingga misalnya dia di keluarga itu ada anak-anak yang akhirnya sembunyi dari keramaian karena dia diabaikan. Begitu pula dengan perasaan-perasaan lain yang dihadapi oleh orang-orang yang diabaikan. Yang keempat, penyebab kesepian itu juga bisa karena pensiun atau kena musibah, misalnya seperti PHK, atau tiba-tiba mengalami penyakit yang menyebabkan akhirnya tidak berdaya, harus duduk di kursi roda, sehingga ada perasaan tidak berguna. Itu juga bisa menjadi sumber penyebab daripada kesepian. Yang kelima itu tentu ada faktor masyarakat perkotaan yang individual, yang tidak mau diganggu, rasanya enak sendiri di apartemen atau di tempat kos yang sembunyi, tetapi justru momen-momen individualistik kita, momen-momen kita mau menyendiri menjadi sumber masalah kesepian itu sendiri. Jadi ada banyak penyebab masalah kesepian yang terjadi, dan kita lalu bertanya, apakah kesepian itu normal? Tentu pada titik-titik tertentu iya. Itu biasa dialami oleh setiap orang. Saya juga pernah mengalaminya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau itu berlarut-larut, berkepanjangan. Itu yang berbahaya sekali. Oleh sebab itu, kita mau melihat terlebih kemudian akibat dari kesepian sebelum kita tiba kepada bagaimana kata firman Tuhan tentang kesepian itu. Apa akibat orang yang mengalami kesepian yang berlarut-larut dan berkepanjangan? Yang pertama tentu menjadi orang yang menyendiri, stres, sampai depresi. Jadi itu yang pertama. Ada contoh dalam Alkitab tentang nabi yang mengalami stres dan depresi, akhirnya dia menyendiri dan mengalami kesepian, yaitu Nabi Elia. Dia adalah seorang yang luar biasa melayani, menghadapi para lawan-lawan Nabi Baal itu, tapi kemudian ketika dia berhasil membuat mujizat dan sebagainya, justru dia menghadapi ancaman dari Izebel, istri dari Ahab, yang menyebabkan dia melarikan diri, dan akhirnya dalam suasana kepedihan itu, dia mengalami stres sampai masuk kepada suatu di mana dia ingin tidur terus dan tidak mau bangun lagi, ya. Itulah depresi yang dialami oleh Elia, dan dia merasa murung, dan umumnya secara general kemudian boleh dikata menjadi orang yang bosan hidup. Secara umum, orang yang kesepian itu menjadi penyendiri karena tidak merasa ada harapan hidup, dan akhirnya menyendiri, tidak mau bergaul. Ada penolakan yang dialami, tetapi akhirnya solusinya dia tidak mau bicara, tertutup, dan ada perasaan malu ditolak. Itulah akibat dari kesepian. Menjadi pemurung, penyendiri, stres, sampai depresi. Itu masalah kesehatan mental yang sangat serius. Yang kedua, gangguan fisik berupa gangguan tidur, sampai munculnya beberapa macam penyakit. Itulah akibat dari orang yang mengalami kesepian. Jadi bukan hanya kesehatan mental, kesehatan fisiknya pun terganggu. Bahkan dalam riset-riset yang saya lakukan di googling, saya sering menemukan bahwa orang mengalami masalah kekebalan tubuh kalau kesepian itu dibiarkan. Bahkan ada yang sakit jantung, kanker, dan stroke, dan berbagai-bagai macam penyakit lainnya, tergantung kondisi tubuh Anda. Jadi orang itu akhirnya yang gejala umum dari kesepian justru orang itu sulit tidur, walaupun dia sendiri tidak ada yang mengganggu dia, justru kesulitan tidur, akhirnya kecanduan obat yang bisa merusak kesehatan tubuhnya. Dan yang ketiga tentu akibat daripada kesepian yang sangat berbahaya adalah bunuh diri. Gejala-gejala ini mulai meningkat di generasi Z. Penelitian di seluruh dunia dalam masa pandemi membuktikan bahwa generasi Z adalah generasi yang mudah putus asa dan banyak bunuh diri akibat dari faktor-faktor penyebab traumatis yang akhirnya membuat dia merasa kesepian, diabaikan, dan tidak dihargai atau ditolak. Itulah bahaya dengan kesepian. Kelihatan sepele, tapi kita membutuhkan pertolongan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan apa pesan Tuhan tentang kesepian. Solusi kita, solusi Tuhan, solusi firman-Nya, dan solusi praktis, aplikasi praktis dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan perkataan Yesus tadi dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, dikatakan,
marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di situ kita menemukan prinsip tentang ajakan untuk datang kepada Yesus. Karena kita semua letih lesu dan berbeban berat, dan Dia akan memberi kelegaan kepadanya. Hubungan kita dengan Yesus menghasilkan sesuatu yang menyebabkan kita mengalami lawatan pemulihan dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri mengajak kita untuk datang. Tetapi yang kedua, Dia mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sepertinya masalah kita tidak langsung diangkatnya. Tetapi justru masalah kita itu dijadikan kuk. Tetapi kuk yang enak. Kuk yang bisa membuat kita dapat belajar daripadanya sehingga kita mampu melewatinya, bahkan menjadikan momen-momen apa permasalahan dalam hidup kita menjadi satu pelajaran yang indah dan berharga yang membuat kita kuat menghadapi kehidupan ini. Sebuah refleksi yang sederhana dari teks kita dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ia tidak membebaskan kita mungkin dari perasaan-perasaan kekecewaan, kesedihan, mungkin ada penolakan-penolakan, tetapi Tuhan izinkan kalau kita datang kepada Dia untuk menjadi sesuatu pembelajaran yang memperkuat psikis kita, mental kita, jiwa kita, roh kita, bahkan hidup kita, karir kita pun dilawat oleh Tuhan karena kita mengizinkan momen-momen traumatis, momen-momen tantangan, momen-momen tidak dihargai sebagai pelajaran untuk kita. Nah, dari perkataan Yesus ini, Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini, kita akan menemukan beberapa solusi praktisnya untuk menghadapi kesepian ini. Kalau kita melihat, marilah datang kepadaku, maka ada 3 hal yang saya ingin jadikan refleksi praktis menghadapi kesepian dalam hidup kita. Ketika kita berteriak, tolong saya kesepian, maka inilah solusi praktisnya. Yang pertama, mencari tahu akar penyebab kesepian Anda. Cari tahu. Karena kita tidak bisa datang kepada Yesus kalau kita tidak tahu apa sebenarnya sumber kesepian kita. Mungkinkah kita karena pengaruh media sosial, terlalu banyak mendengar berita, sehingga saudara merasa tidak lagi ada harapan hidup. Fakta kehidupan tidak sesuai. Anda merasa tidak bisa mencapai yang diharapkan oleh dunia tentang sukses, tentang kebahagiaan, tentang semua hal-hal yang saudara bayangkan hidup ideal itu tidak tercapai. Kalau itu yang terjadi dan Anda merasa terisolasi, maka singkirkanlah media itu. Singkirkanlah menonton media sosial yang berkebanyakan itu. Kita kurangi. Kita ingat bahwa apa penyebabnya. Kita cari tahu apa penyebabnya. Kemudian mungkin ada psikolog mengatakan mungkin karena pergaulan. Karena teman-teman biasanya bisa membawa hal yang baik, tapi juga bisa membawa hal-hal buruk kepada Anda. Maka kita harus membuang cara hidup lama. Melepaskan beban-beban lama. Mulai mencari gaya hidup yang lebih positif. Mencari tahu akar penyebab juga ketika saudara sama sekali tidak tahu penyebabnya. Minta pertolongan konselor. Cari wakil-wakil Kristus di dunia ini untuk menolong saudara menemukan penyebab daripada kesepian dan penyebab saudara merasa murung, kesedihan, merasa berkurung, bosan hidup, dan seperti tidak ada harapan. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap itu hanya biasa. Jangan pergi ke tempat pelarian. Jangan minum-minum. Jangan mencari hiburan malam, dugem yang merusak kesehatan saudara. Itu bukan solusinya. Cari Kristus lewat wakil-wakil Kristus, para konselor-konselor Kristen yang bisa menolong saudara. Itu yang pertama, mencari tahu akar penyebab daripada kesepian Anda. Yang kedua, solusi dalam menghadapi kesepian, bangunlah cara hidup sehat. Bangunlah cara hidup sehat. Yang pertama itu meliputi bangun persahabatan baru. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, bangun persahabatan. Cari komunitas baru yang positif. Bukan hanya hal-hal yang bersifat rohani. Di komunitas kecil saudara di gereja tentu ada. Bisa juga saudara memiliki hobi-hobi yang baik. Seperti hobi seni, olahraga, pelayanan, dan seterusnya. Ada seorang pemuda yang merasa tidak berharga karena berat badannya dan semuanya, karena teman-temannya mungkin tidak bergaul, tapi dia kemudian ikut komunitas
jogging, lari, dan akhirnya dia menjadi bisa mampu mengatasi masalah itu. Dia mencari solusi dengan cara mencari gaya hidup yang sehat, membangun persahabatan. Kemudian olahraga, baik sendiri maupun berkomunitas dengan teman-teman. Olahraga, kata psikolog, itu menolong kita untuk menjadi sehat secara fisik dan juga secara psikis. Itu cara kita mengatasi kesepian. Kemudian ada seorang yang pakar dalam psikologi mengatakan, ubah kesepian menjadi kesendirian yang produktif. Artinya, sendiri itu tidak selamanya negatif, tapi jadikan kesepian menjadi kesendirian yang produktif. Apa misalnya? Waktu sendiri, ada kesempatan untuk menulis, kembangkan hobi, melakukan hal-hal yang produktif walaupun kita dalam keadaan tersendiri. Hobi kita apa? Memasak, mengembangkan diri. Ada banyak pelajaran di media sosial, hal-hal yang positif bisa kita kembangkan. Bangun kebiasaan cara hidup yang baik dan sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangunlah relasi dengan Tuhan yang lebih intim. Percaya Tuhan bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Anda penting di mata Tuhan. Bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus dan Roh Kudus sekarang sedang menyertai kita. Orang bisa membuat kita tidak berharga, tetapi Tuhan kita membuat kita, menjadikan kita dan menyatakan kita berharga di matanya. Yakinkanlah, imanilah bahwa Tuhan itu membuat kita berharga. Karena ayo datang kepadaku, ayo berelasi dengan aku, ya. Karena aku ini adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ingat, kita percaya siapa Tuhan, siapa yang kita sembah, dan siapa Dia bagi kita yang sudah berkarya begitu rupa. Kemudian, kembangkan, bangun relasi dengan Tuhan yang intim itu maksudnya kembangkan juga gaya hidup bersyukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan, bersukacita senantiasa. Kelihatan sepele, tapi coba praktekkan, jangan diabaikan. Saya selalu mengajak orang-orang, generasi Z, generasi Alpha, termasuk orang tua yang mendengarkan acara ini, coba belajar bersyukur. Orang-orang di samping kita dan berkat yang kita terima. Kita akan merasa puas di dalam Tuhan. Kemudian tentu yang terakhir sekali dari membangun relasi yang intim dengan Tuhan, disiplinlah dalam ibadah. Bergabunglah dalam koneksi dalam kelompok-kelompok kecil. Bangun juga ibadah pribadi yang kuat. Bawa beban kita kepada Yesus. Ingat, konsep kita menjadi Kristen tidak cukup ibadah hari Minggu. Kita perlu berelasi dengan Yesus. Menjadikan Dia sahabat sejati kita. Yang kita bisa ajak berkomunikasi. Jangan malu bercerita dengan Tuhan. Waktu kita ada di kamar. Dalam bentuk doa. Waktu kita membaca firman-Nya. Lalu kita berdialog dengan Dia, apa makna ini. Seperti menjadi rema. Percakapan-percakapan itu menjadi kesembuhan buat kita ketika kita mengalami kesepian. Jadi jangan lupa kita membangun cara hidup yang sehat dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Tetapi yang paling penting adalah bergaul dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika saya berteriak, tolong saya kesepian. Ingat, cari tahu penyebabnya. Bangun gaya hidup yang baik dan sehat. Dan bangun relasi yang sangat intim dan pribadi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara mengatasi pergumulan kesepian ini. Amin.